Selamat sore semuanya, selamat sore Ibu Ma'alina selaku dosen bisnis internasional kami. Kami kelompok 6 dari kelas 2A MBI Politeknik Negeri Bali. Di sini kami akan mempresentasikan mengenai Balijski Alcoholic Drink yang mana merupakan brand arak Bali dari kami. Sebelum kita melangkah lebih jauh, ada baiknya untuk kita saling mengetahui satu sama lain. Karena tak kenal maka tak sayang, tapi kalau udah sayang, jangan sampai dibuang. Perkenalkan saya Intan, absen 1 dan rekan saya. Saya Eleonora, absen 3. Perkenalkan, saya Dipayana, absen 11. Perkenalkan, saya Pelita Riyama, absen 7. Perkenalkan, nama saya Nimade Bulandia Pitaloka, absen 19. Perkenalkan, saya Silvan, absen 24. Adapun tujuan kami melakukan presentasi ini adalah yang pertama, untuk mengenalkan arak Bali ke luar negeri khususnya negara-negara yang memiliki musim dingin. Dan yang kedua, memperluas peredaran arak Bali agar dapat dikenal secara internasional, tidak hanya di Indonesia, bahkan hanya di Bali. Dan yang ketiga adalah untuk membantu petani anggur di Bali agar dapat menjual arak hingga tembus ke dunia internasional, serta mempraktekkan pembelajaran bisnis internasional dalam materi perdagangan internasional. Adapun pokok bahasan kita hari ini adalah dapat dilihat langsung dalam peta konsep. Yang pertama, kita akan membahas mengenai analisis SWOT. Yang kedua, kita akan membahas mengenai strategi marketing. Dilanjutkan dengan analisis sumber daya manusia. Dilanjutkan dengan risiko bisnis. Dan operasional finansial. Kemudian kepada rekan yang bertugas pada materi yang pertama, yaitu analisis SWOT. Waktu saya persilakan. Baiklah, pada saat ini saya akan menjelaskan mengenai analisis SWOT, yakni bagian dari strength dan juga weakness. Pada bagian strength, jadi ada beberapa kekuatan yang dimiliki oleh produk kami. Yang pertama, kadar alkohol dalam arak Bali yang cukup tinggi, yang berkisar sekitaran 50% lebih. Yang mana kadar alkohol yang tinggi tersebut dapat secara efektif dan cepat menghangatkan tubuh yang mana dengan iklim Polandia yang memiliki musim dingin dapat mendorong para warga untuk membeli minuman beralkohol. Yang kedua, arak Bali memiliki rasa khas tersendiri yang unik. Rasa khas ini dapat menjadi salah satu daya tarik arak di Polandia. Yang ketiga, harga produksi arak Bali yang relatif rendah dapat menjadi salah satu keunggulan arak Bali di dalam pasar minuman alkohol Polandia, dengan menjual arak tersebut dengan harga yang lebih rendah dari kompetitor. Yang keempat, arak Bali memiliki manfaat yang lebih banyak daripada sebagai minuman penghangat, yang mana arak Bali ini dapat digunakan untuk alat kecantikan, mengawetkan kulit, dijadikan sebagai obat rematik dan diabetes, dan dapat dicampur dengan bahan makanan lain. Manfaat tersebut dapat menjadi keunggulan arak Bali dalam pasar minuman alkohol Polandia. Untuk bagian weakness, adapun kelemahan yang dimiliki oleh produk kami, yang pertama adalah pembuatan arak Bali yang kebanyakan produsen masih menggunakan teknik tradisional, sehingga memakan waktu yang lama dalam produksi arak. Yang kedua, pembuatan yang masih bersifat lokal dan tradisional ini memiliki resiko kesehatan dan adanya kekhawatiran akan kehigienisan arak Bali tersebut. Yang ketiga, biaya transportasi yang relatif tinggi dan kemungkinan terjadinya kenaikan harga sewa ruang kargo yang diakibatkan naiknya harga minyak. Yang keempat, adanya tarif dan pajak atas minuman alkohol yang dikenakan kepada distributor asing. Baiklah, untuk selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya. Terima kasih. Baik, selanjutnya untuk opportunity dan threat akan dilanjutkan oleh saya. Yang ketiga yaitu opportunity ada 4 opportunity. Yang pertama, Gubernur Bali, Iwayan Koster, sempat mempromosikan arak Bali kepada dubes Uni Eropa. Hasilnya terbilang baik. Ia mengatakan arak Bali rasanya enak, aromanya bagus, dan menghangatkan. Arak Bali makin dikenal dan kian terasa enak di lidah orang Eropa, termasuk Polandia.
Lalu yang kedua, Ditjen Bea Cukai menyatakan siap membantu Pemprov Bali dalam pemasaran arak Bali ke luar negeri menyusul diterbitkannya ketentuan mengenai tata kelola minuman fermentasi khas Bali. Yang ketiga, adanya pembinaan secara langsung terhadap para petani dan produsen arak Bali dengan tujuan agar para petani tersebut dapat membuat arak Bali yang berkualitas sehingga dapat menembus kancah internasional. Dan terakhir, adanya penerapan inovasi alat destilasi sebagai teknologi dalam pembuatan arak yang disebut thermocontrol. Alat ini dapat meningkatkan kandungan alkohol sampai dengan 70% dan menurunkan waktu produksi, serta dapat meningkatkan kualitas dan kuantitas produksi arak Bali. Lalu untuk trade-nya, ada 4 juga. Yang pertama, perbedaan tarif cukai yang sedikit antara produk buatan dalam negeri dengan produk impor atau buatan luar negeri. Yang kedua, adanya pro dan kontra serta pengawasan yang terlalu ketat terhadap penyebaran atau bahkan pembuatan arak Bali. Yang ketiga, masih banyaknya arak yang ilegal atau tanpa pita cukai, sehingga berpengaruh terhadap legalitas arak Bali. Dan terakhir, adanya kenaikan tarif cukai terhadap minuman beralkohol termasuk alkohol. Sekian penjelasan dari saya, akan dilanjutkan oleh rekan saya. Baik, terima kasih atas pemaparan materi SWOT yang telah diberikan tadi. Materi selanjutnya yaitu strategi marketing yang akan dibawakan oleh saya sendiri. Sebelum kita melangkah lebih jauh ke strategi marketing atau strategi pemasaran, kita harus tahu terlebih dahulu apa sih arak itu? Arak atau yang dieja arak adalah minuman beralkohol suling jenis minuman keras yang biasanya diproduksi di negara-negara Asia Tenggara dan Asia Selatan. Arak tersebut terbuat dari fermentasi nira, mayang kelapa, tebu, biji-bijian atau buah, tergantung pada negara atau wilayah. Arak memiliki banyak jenis yang tersebar di berbagai negara, salah satunya Indonesia dan tepatnya di Bali. Di Bali, arak itu mempunyai ciri khas yang mana ini disebut dengan arak Bali. Arak Bali merupakan minuman khas Bali seperti wine yang mengandung kadar alkohol cukup tinggi sehingga dapat menyebabkan mabuk. Nah, arak ini merupakan fermentasi buah lainnya yang disaring hingga jernih. Penyaringan pertama akan menghasilkan kadar alkohol yang tinggi, yakni sekitar 50%. Kadar alkohol ini biasanya tidak akan berkurang selama 2 tahun, asal disimpan dalam suhu yang tepat. Kemudian arak Bali itu terbuat dari tuak lontar. Tuak ini diambil dari air pohon lontar yang memiliki kadar air yang rendah. Oleh karena itu cocok diproduksi untuk menjadi arak. Dan untuk membuat arak harus menggunakan jenis tuak wayah. Tuak tersebut disadap 1 kali sehari menggunakan media serabut kelapa. Proses pembuatan arak harus dilakukan secara higienis untuk mendapatkan kualitas yang baik, dimulai dari proses fermentasi. Air pohon yang disadap itu kemudian direbus secara tradisional menggunakan api dari tungku kayu bakar. Jadi prosesnya itu lama banget teman-teman semuanya. Terus sisa-sisa di sisi pancinya itu disumpel menggunakan kulit buah lontar. Hal ini untuk memperlancar proses penyulingan. Nantinya uap dari perebusan tuak akan diarahkan melalui bambu panjang. Kemudian di ujung bambunya ada botol-botol untuk menampung tetesan tuak. Suhu dalam perapian juga harus dijaga dengan baik. Suhu rendah akan membuat araknya lebih baik. Jadi kalau misalnya kebesaran itu nanti akan beresiko terhadap produksi dari tuaknya, dan ini juga dapat berpengaruh terhadap rasa maupun kadar alkoholnya. Dan ini merupakan cara tradisional pembuatan arak yang sudah lama dilakukan di Bali. Kembali ke topik kita, yakni strategi pemasaran. Sebelum kita melangkah lebih jauh, kita harus mengetahui strategi pemasaran itu apa sih? Jadi, seperti yang tertera pada presentasi ini, strategi pemasaran adalah strategi yang digunakan oleh perusahaan produsen barang atau jasa secara berkesinambungan untuk memenangkan persaingan pasar secara berkesinambungan. Untuk memasarkan arak Bali ke luar negeri, selain harus memenuhi persyaratan ekspor, juga harus menjalin dengan pengusaha atau swalayan luar. Ini dapat kita cari dengan cara aktif di forum luar negeri ataupun terjun langsung ke negara tujuan untuk melakukan survei. Nah,
Apa sih yang harus kita lakukan untuk melakukan pemasaran arak Bali? Next, please. Hal yang harus dilakukan untuk memulai ekspor secara daring antara lain, yang pertama kita harus mengetahui target kerjasama seperti toko atau swalayan maupun kelompok yang akan menyalurkan produk kita di sana. Kemudian kita harus menawarkan kerjasama melalui email apabila kita melakukannya secara daring. Dan jika kita belum beruntung, cobalah untuk mencari tempat lain yang berpotensi akan menyetujui kerjasama kita. Dan apabila telah disetujui, maka ekspor dapat dimulai. Dan harus kita ingatkan, jika dalam prosesnya ditemukan permasalahan, kita harus tetap berpegang teguh pada kerjasama yang telah disepakati di awal. Dan jika permasalahan terjadi di luar kesepakatan, sebaiknya kita harus melakukan diskusi dalam internal terlebih dahulu. Kemudian, adapun dua jenis transaksi bisnis yang dapat dilakukan sebagai pemula ekspor, yaitu ada dua. Yang pertama, business to customer atau B2C, dan business to business atau B2B. B2C merupakan bisnis yang melakukan pelayanan atau penjualan barang atau jasa kepada konsumen, bukan perusahaan atau bisnis lainnya. Sementara B2B adalah penjualan produk atau jasa yang diberikan oleh satu bisnis dan diperuntukkan untuk bisnis lainnya, yang mana ini berarti tidak secara langsung diberikan kepada konsumen. Dalam bisnis yang akan kita lakukan, yaitu menjual arak dan melakukan penjualan ke toko atau swalayan yang ada. Penjualan produk ini menggunakan kedua transaksi tersebut. Pada transaksi B2C, produk dipasarkan dengan bantuan marketplace. Ketika konsumen memesan produk, maka produk akan dikirim langsung ke tempat tujuan dengan sistem pembayaran cashless. Selain itu, kita juga memasarkan melalui supermarket di luar negeri, yang mana negara tujuan kita kali ini adalah Polandia. Sehingga customer juga dapat membelinya secara langsung. Sementara pada transaksi B2C, produk arak yang diambil dari para petani dikemas langsung, lalu diekspor dengan jumlah yang lebih besar ke swalayan dengan ketentuan ekspor yang berlaku. Nah, di sini kami memiliki beberapa rekomendasi supermarket di Polandia yang dapat dicoba berdasarkan banyak jumlah dan juga persebarannya, yang antara lain supermarket Odido dengan jumlah 2.500 supermarket, supermarket Dino dengan jumlah 1.622, supermarket Lead Eye dengan jumlah 700 supermarket, supermarket Stokotra dengan jumlah 600 supermarket, dan supermarket Nito dengan jumlah persebaran 388 supermarket. Nah, sebelum kita menawarkan produk, ada beberapa hal yang harus kita perhatikan. Nah, hal tersebut adalah 4P, yang mana tertera pula pada presentasi kita ini, yaitu product, price, place, dan juga promotion. Apa aja sih bagian-bagiannya? Nah, kita mulai dari produk ya teman-teman. Dari produk itu, kita memperhatikan barang atau jasa yang ditawarkan sekiranya dibutuhkan oleh konsumen. Kemudian, barang atau jasa sekiranya mampu bersaing dengan keunggulannya, dan barang atau jasa memiliki ciri khas tersendiri. Dilanjutkan dengan yang kedua, yaitu price atau harga. Harga barang atau jasa harus dapat bersaing dengan produk lokal agar tidak kalah oleh produk-produk yang ada di sana. Kemudian, harga barang atau jasa juga tetap mendapat keuntungan setelah pajak atau potongan bunga dan potongan harga. Kemudian, harga barang atau jasa dapat bertahan apabila terjadi kenaikan kecil dalam proses pengeksporan. Kemudian selanjutnya adalah place atau tempat. Hal yang perlu diperhatikan dalam memilih place antara lain, memiliki peluang untuk direalisasikan pada negara tujuan atau tujuan barang atau jasa, yang mana kita di ekspor ini memilih Polandia sebagai negaranya, dan supermarket yang telah disebutkan tadi sebagai calon tempatnya. Dan
tempat pemasaran barang atau jasa cukup strategis dan tersebar, sehingga barang dapat didapatkan dengan mudah oleh konsumen, dan tempat pemasaran taat pada SOP dan tidak berat sebelah dengan produk pesaing. Ini tentu saja dilakukan agar produk yang kita jual, kita ekspor, juga dapat bersaing dengan produk lainnya, dan juga tidak ada timpang tindih antar produk satu dengan produk lainnya. Nah, adapun hal terpenting dalam 4P ini adalah promotion atau promosi. Meskipun barang atau jasa tidak terlihat di depan mata atau tidak dapat dijangkau oleh tangan, promosi sangat penting dilakukan untuk menunjang penjualannya. Oleh karena itu, kita harus memastikan bahwa yang pertama, promosi produk memiliki ciri khas sehingga mudah dibedakan dengan pesaing. Yang kedua, kita harus teliti melihat kondisi pasar, yang mana mempromosikan produk secara online juga dapat mempengaruhi penjualan produk. Dan kita harus menggunakan media promosi yang tepat agar dapat meminimalkan dana yang dihabiskan dan dapat memaksimalkan penjualan. Demikian yang dapat saya sampaikan pada strategi pemasaran. Dilanjutkan dengan analisis sumber daya manusia kepada rekan yang bertugas. Waktu saya persilakan. Baik, di sini saya akan melanjutkan presentasi. Selanjutnya yaitu mengenai analisis sumber daya manusia. Yang pertama, ada analisis kebutuhan dan pengembangan sumber daya manusia. Dari job specification keuangan atau administrasinya. Yang pertama, mengenai jabatan keuangan atau administrasi, tingkat pendidikannya minimal SMA atau sederajat, jurusan apapun, tetapi diutamakan kelulusan fakultas ekonomi yang mahir dalam mengelola keuangan, yang memiliki pengalaman kerja kurang lebih 1,5 tahun bekerja sebagai kasir atau pekerjaan yang berhubungan dengan keuangan. Pelatihan yang bisa perusahaan kami berikan yaitu yang pertama, memberi pelatihan mencatat dan melaporkan arus keluar masuknya keuangan perusahaan. Yang kedua, memberi pelatihan menyusun dan menganalisa laporan keuangan perusahaan. Dan yang terakhir, memberi pelatihan memanfaatkan teknologi informasi dalam pengelolaan keuangan perusahaan. Dan harapannya yaitu dapat mengelola keuangan dengan baik dan dapat menjelaskan bagaimana pengeluaran serta pemasukan perusahaan. Yang kedua yaitu job specification pemasaran. Untuk tingkat pendidikannya SMA atau sederajat dan memiliki pengalaman kerja kurang lebih 2 tahun bekerja sebagai sales, dan pelatihan yang dapat perusahaan kami berikan yaitu memberi pelatihan cara mempromosikan dengan baik, dan harapannya dapat membuat konsumen tertarik dengan produk dari perusahaan. Dan selanjutnya ada job specification pengemasan atau packaging. Yang tingkat pendidikannya yaitu SMA atau sederajat dan pengalaman kerja kurang lebih 1 tahun bekerja sebagai pengemas produk, dan pelatihan yang perusahaan kami berikan yaitu memberi pelatihan mengemas produk dengan cepat dan rapi, dan harapannya dapat bekerja sesuai target pengemasan yang diinginkan. Selanjutnya, ada tingkat sumber daya manusia yang dibutuhkan. Di tingkat sarjana, pada umur 25-30 tahun, dibutuhkan 3 orang pekerja dan spesialisasi pekerjaannya sebagai staf keuangan dan pemasaran. Dan yang kedua, ada di tingkat SMA, di usia 17-25 tahun, untuk 3 orang pekerja, spesialisasi pekerjaannya sebagai pengemasan. Baik, selanjutnya ada keunggulan dan kompetensi sumber daya manusia yang lainnya. Yang pertama yaitu sumber daya manusia yang dimiliki Arak Bali merupakan sumber daya manusia yang memang sudah memiliki keahlian di bidangnya masing-masing. Yang kedua yaitu dalam bidang pengemasan dilakukan oleh lulusan SMA, tetapi harus memiliki keahlian dan pengalaman yang lumayan menjanjikan.
Dalam kerjanya mereka juga dapat dengan cekatan mengerjakan pekerjaannya. Yang terakhir yaitu manajemen, bagian pemasaran merupakan pekerjaan yang saat ini masih diambil alih oleh pemilik. Selanjutnya ada ketentuan dalam analisis kebutuhan. Syarat untuk menjadi pekerja yaitu yang pertama, kriteria tenaga kerja yang diterima kerja di usaha Arak Bali. Dalam bisnis Arak Bali ini kita tidak memerlukan sumber daya manusia yang ahli dan skill yang khusus seperti sarjana dan lain-lainnya. Akan tetapi yang diperlukan adalah orang yang mau bekerja secara tekun dan telaten, sabar, kerja keras, sehat jasmani dan rohani, dan tidak gengsi karena ini merupakan pekerjaan remeh menurut pandangan masyarakat tertentu. Selanjutnya, gaji dan upah tenaga kerja diberikan per bulan sebesar 1 juta sampai hingga 3 juta menurut jabatannya masing-masing. Dan yang selanjutnya, pembagian tugas dan jadwal kerjanya, karyawan bekerja tiap hari dengan dilakukannya shift atau berganti-gantian. Selanjutnya ada masyarakat sekitar. Masyarakat juga berperan penting dalam kelancaran usaha ini. Karena kita juga harus memiliki hubungan baik dengan masyarakat setempat. Karena apabila kita tidak mempunyai hubungan baik, maka bisa saja usaha kita tidak disenangi, sehingga dapat terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Selanjutnya ada rencana kebutuhan pengembangan sumber daya manusia. Untuk jabatan pengemasan atau packaging, jumlah karyawan yang dibutuhkan yaitu 1 hingga 3 pekerja, dan yang tenaga yang sudah tersedia yaitu 1 pekerja, dan yang harus direkrut lagi yaitu untuk 2 pekerja. Di jabatan keuangan, jumlah kebutuhan karyawannya yaitu 1 pekerja, tenaga yang tersedia belum ada, dan tenaga yang harus direkrut yaitu 1 pekerja. Dan untuk di jabatan pemasaran, jumlah kebutuhan karyawannya dibutuhkan 2 pekerja, dan tenaga yang tersedia belum ada, dan tenaga yang harus direkrut yaitu sebesar 2 pekerja. Sekian materi yang bisa saya paparkan. Selanjutnya akan saya serahkan kepada moderator. Terima kasih atas pemaparan materi yang telah diberikan. Materi selanjutnya akan dipaparkan oleh rekan kami kepada yang bertugas. Saya persilakan. Baik, di sini saya akan melanjutkan materi yaitu resiko bisnis Arak Bali. Resiko bisnis Arak Bali terbagi menjadi 2, yaitu resiko bisnis dalam negeri dan resiko bisnis ekspor luar negeri. Yang pertama, resiko bisnis dalam negeri. Pemerintah Indonesia cenderung menekan risiko konsumsi minuman beralkohol seperti Arak Bali dengan peraturan yang beragam, mulai dari menaikkan harga jual melalui pajak bea dan cukai, hingga melarang penjualan minuman beralkohol di toko-toko kecil. Beberapa daerah juga telah menerapkan rezim pelarangan minuman beralkohol. Akan tetapi, tidak ada data statistik yang jelas yang dapat mengukur besarnya permasalahan konsumsi minuman beralkohol Arak Bali. Pihak kepolisian pun tidak dapat mengatakan dengan pasti berapa banyak jumlah kasus kematian, kekerasan, dan kecelakaan lalu lintas yang terjadi akibat terpengaruh minuman beralkohol. Tidak ada data statistik yang menunjukkan bahwa konsumsi alkohol perhatian serius bagi yang sebaliknya, dengan mengamati angka-angka yang dihadirkan melalui data WHO, tingkat konsumsi minuman beralkohol di Indonesia masih rendah, dan hal ini menyebabkan timbulnya keraguan mengenai besar masalah ini. Apabila pemerintah masih ingin menyelesaikan masalah penjualan minuman beralkohol di Indonesia, kebijakan berdasarkan bukti dan tepat sasaran tidak mungkin diformulasikan tanpa estimasi permasalahan yang baik. Niat baik saja tidak akan menghadirkan hasil yang baik, terutama saat ini justru membuat konsumen minuman beralkohol di Indonesia beralih ke jenis minuman yang jauh lebih berbahaya dan berpotensi menyebabkan cedera dan kematian yang serius. Jumlah minuman beralkohol palsu yang disita di Jakarta akhir-akhir ini, minuman beralkohol di Indonesia mengonsumsi minuman tidak tercatat 5 kali lebih banyak dari minuman beralkohol. Pemerintah sepatutnya tidak perlu mengkhawatirkan tingkat konsumsi minuman seperti ini. Sebaliknya, pemerintah seharusnya lebih menekankan upaya mengurangi produksi, distribusi, dan konsumsi minuman palsu dan oplosan.
Dengan sejarah konsumsi minuman beralkohol tidak tercatat sudah jauh lebih tinggi dibandingkan minuman beralkohol. Dapat diasumsikan bahwa konsumsi minuman beralkohol tidak akan tercatat, bahkan meningkatkan jumlah konsumsi minuman mereka apabila pemerintah menerapkan larangan terhadap semua minuman beralkohol. RUU larangan minuman beralkohol ini berencana memberikan pengecualian untuk lokasi-lokasi wisata, hotel, dan restoran. Hal ini bertujuan untuk mengurangi dampak merugikan RUU ini terhadap industri pariwisata terutama di Bali. Akan tetapi pada saat yang sama, pengecualian ini justru memberikan peluang bagi masyarakat kelas atas Indonesia untuk tetap mengonsumsi minuman beralkohol secara legal. Sedangkan masyarakat kelas menengah ke bawah tidak memiliki pilihan lain karena mereka tidak mampu membeli minuman beralkohol dari hotel dan restoran-restoran mewah. Mereka akan terpaksa beralih ke minuman beralkohol palsu dan oplosan, tampak mengindikasikan bahwa kecenderungan tersebut memang terbukti saat ini di Indonesia. Oke, yang kedua, resiko ekspor luar negeri. Dalam pelaksanaan kegiatan ekspor arak Bali terdapat resiko hambatan kendala yang dihadapi dalam proses kegiatan. Terdapat dua kelompok hambatan dalam pelaksanaan kegiatan ini, yaitu hambatan tarif dan hambatan non-tarif. Yang pertama, resiko hambatan tarif adalah tarif yang dikenakan terhadap produk yang masuk ke suatu negara dengan alasan penerimaan negara tujuan dan melindungi domestik negara tujuan dari serbuan barang luar negeri. Dengan adanya tarif yang dikenakan akan mengurangi daya saing produk tersebut di negara tujuan. Salah satu usaha untuk mengatasi hambatan tarif adalah dengan melakukan kerjasama perdagangan baik bilateral maupun multilateral, sehingga tarif yang dikenakan terhadap arak Bali dapat diminimalkan atau bahkan. Yang kedua, resiko hambatan, yaitu hambatan yang dihadapi Maaf, sepertinya teman kami mengalami sedikit masalah koneksi. Akan saya lanjutkan. Resiko ekspor arak luar negeri yang yaitu memiliki dua resiko. Yang pertama, resiko hambatan tarif dan juga resiko hambatan non-tarif. Resiko hambatan tarif adalah tarif yang dikenakan terhadap produk yang masuk ke suatu negara dengan alasan penerimaan negara tujuan dan melindungi produk domestik negara tujuan dari serbuan barang luar negeri. Dengan adanya tarif yang dikenakan akan mengurangi daya saing produk tersebut di negara tujuan. Salah satu usaha untuk mengatasi hambatan ini adalah dengan melakukan kerjasama perdagangan yang baik, bilateral maupun multilateral, sehingga tarif yang dikenakan terhadap arak Bali dapat diminimalkan atau bahkan dihilangkan. Kemudian, adapun resiko hambatan non-tarif, yaitu merupakan hambatan yang dihadapi pelaku ekspor selain pengenaan tarif atas produk yang masuk ke negara tertentu. Terdapat berbagai macam hambatan non-tarif, antara lain dumping, standar atau compliance, dan hambatan teknis dalam perdagangan. Dumping adalah pemberlakuan harga lebih rendah terhadap produk ekspor yang dijual ke negara lain dibandingkan dengan harga normal yang diberlakukan di pasar domestik. Kemudian,
Adapun maksud dari standard atau compliance yaitu pemberlakuan aturan di mana produk yang akan masuk ke suatu negara harus memenuhi standar ataupun persyaratan khusus yang ada di negara tersebut. Adapun yang dimaksud dengan hambatan teknis dalam perdagangan yaitu negara tujuan merupakan negara tujuan menerapkan aturan teknis dalam perdagangan internasional antara lain kemasan, pelabelan, deskripsi produk, dan lain-lain. Sekian penjelasan dari resiko bisnis arak Bali ini. Selanjutnya yaitu materi operasional finansial. Kepada rekan yang bertugas, waktu saya persilakan. Baik, terima kasih. Selanjutnya akan dijelaskan mengenai strategi operasional. Yang pertama itu ada primary. Baik, untuk strategi operasional yang pertama ada primary activities atau yang utamanya. Yang pertama ada inbound logistics. Pengelolaan logistik dalam negeri dari produk kami adalah sebagai berikut. Untuk bagian yang memantau pembuatan arak akan diawasi oleh divisi produksi. Divisi ini bertugas untuk mengawasi jalannya pembuatan arak Bali oleh para petani, mulai dari bahan-bahan hingga alat-alat yang digunakan. Pengawasan sampai di proses pengemasan. Dari proses pengemasan, arak yang siap untuk diekspor dan didistribusikan ke pasar-pasar akan ditangani oleh divisi gudang dan administrasi. Divisi ini bertugas untuk mengawasi pengemasan arak agar layak ekspor maupun distribusi serta mengurus biaya-biaya ekspor yang sebelumnya sudah diatur dan mendapat persetujuan oleh direktur dan direktur keuangan. Untuk jasa pengantaran arak-arak tersebut, kami memiliki kendaraan sendiri yang artinya kualitas untuk arak Bali adalah yang terbaik dan dalam pengawasan kami. Distribusian dalam negeri akan diatur oleh divisi pemasaran yang mana juga akan mengurus pemasaran di luar negeri. Kami juga memiliki divisi personalia yang dikhususkan untuk hubungan masyarakat, di mana divisi ini memiliki tugas untuk mengawasi dan pastinya memiliki hubungan yang lebih dekat dengan masyarakat, baik para petani itu sendiri maupun masyarakat eksternal sebagai konsumen Baliski alcoholic drink. Divisi ini bertujuan agar kami juga mengetahui hal-hal apa saja yang dibutuhkan atau yang mengganggu para petani tersebut. Dan ini juga berlaku kepada masyarakat sebagai konsumen kami. Serta direktur bertugas mengawasi jalannya pembuatan arak Bali sampai ekspor dan distribusinya serta finansial keseluruhan. Kemudian yang kedua ada operations atau operasional. Operasional dari pembuatan dan pendistribusian arak ini adalah sebagai berikut. Pertama-tama kami akan mengajak kerjasama para petani arak sebagai produsen arak untuk kami dan kami yang akan menjadi distributornya agar dapat sampai ke luar negeri. Tentunya kami tidak hanya melakukan distribusi dalam anggapan asal barang sampai saja. Kami mengedepankan kualitas dari sejak arak dipanen sampai siap untuk didistribusikan. Kami juga akan melakukan pembinaan kepada para petani arak untuk menggunakan bahan-bahan dan alat-alat yang berkualitas baik dan higienis yang aman untuk dikonsumsi oleh konsumen. Setelah arak sudah siap distribusi, kami yang akan mengurus pendistribusian ke luar negeri dengan menyiapkan penghitungan finansial yang adil antara kami dengan petani arak serta segala biaya yang dibutuhkan untuk ekspor. Juga tidak lupa melakukan kerjasama dengan supermarket di negara yang menjadi pasar kami, yaitu Polandia, agar dapat mendistribusikan atau menjual Baliski alcoholic drink kami di sana. Yang ketiga, ada outbound logistics. Pengelolaan logistik luar negeri akan ditangani dan diawasi juga oleh direktur dengan bantuan direktur keuangan dan divisi pemasaran. Sesampainya arak di negara yang menjadi pasar kami, yakni Polandia, akan langsung didistribusikan ke supermarket yang sebelumnya telah kami ajak kerjasama. Hal ini merupakan tugas yang dilakukan oleh divisi pemasaran. Banyaknya arak yang laku dengan masuknya uang kepada kami akan diolah dan dicatat oleh direktur keuangan. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Terima kasih.
Baik, selanjutnya saya akan membahas tentang outbound logistik. Outbound logistik adalah pengelolaan logistik luar negeri akan ditangani dan diawasi juga oleh direktur dengan bantuan direktur keuangan dan divisi pemasaran. Sesampainya arak di negara yang akan kami pasarkan yakni Polandia, arak tersebut akan langsung didistribusikan ke supermarket yang sebelumnya telah diajak bekerja sama. Hal ini merupakan tugas yang dilakukan oleh divisi pemasaran. Nantinya banyaknya arak yang laku akan masuk ke dalam pencatatan keuangan oleh direktur keuangan. Selanjutnya yaitu marketing dan sales. Untuk marketing dan penjualan yang mana merupakan tugas dari divisi pemasaran, ekspor Baliski alcoholic drinks akan dilakukan ke negara Polandia yang akan dijual belikan di supermarket yang telah bekerja sama dengan kami sebelumnya. Untuk penjualan dalam negeri tertentu akan disebarkan ke provinsi-provinsi yang ada di dalam negeri dengan menjadikan peraturan daerah sebagai patokannya. Dan yang terakhir, servis. Servis akan ditangani oleh divisi personalia yang berhubungan dengan hubungan masyarakat. Tidak hanya dengan masyarakat luar, namun juga dengan para petani. Tujuan dari divisi ini untuk membangun komunikasi yang baik dan hubungan yang baik antara petani dengan perusahaan dan masyarakat dengan perusahaan. Untuk menciptakan hal-hal ini, tentunya kami harus melakukan servis yang terbaik, di mana kesejahteraan petani dan kepuasan pelanggan adalah kesuksesan bagi kami. Baik, sekian untuk strategi operasional. Next. Baik, sebelum menutup presentasi ini, saya akan membahas tentang strategi finansial. Baik, izinkan saya untuk share screen sebentar. Entire screen. Apa layar saya sudah bisa terlihat? Sudah. Baik, untuk strategi finansial bisa dilihat di sini investasi 1 tahun daripada Baliski alcoholic drink sebesar 108.600.000. Di sini sudah termaksud mesin-mesin yang akan digunakan untuk mempacking botol baik satu persatu ataupun satu kardus besar. Di sini ada mesin cupping, ada mesin karton silex dan mesin coding. Di sini juga sudah termasuk sewa gedung dan gaji karyawan sebanyak 10 orang. Baik, selanjutnya di sini terdapat fixed cost atau penyusutan. Fixed cost atau penyusutan di sini kami hitung selama 1 tahun, yaitu sebesar 8.550.000. Lalu selanjutnya ada variable cost di bulan pertama. Variable cost di bulan pertama kami ini sebesar 6.839.000, dikarenakan perusahaan kami ini bukan perusahaan yang memproduksi, melainkan yang mendistribusi arak, maka dari itu kebutuhan pokoknya adalah arak Bali yang sudah jadi dan botol kacanya sendiri. Lalu di sini ada kardus kemasan perarak botol, jadi nantinya arak tersebut akan ditaruh di dalam botol kaca yang akan dikemas di kardus, seperti wine-wine pada umumnya. Lalu nantinya untuk pendistribusian secara luasnya akan dimasukkan ke dalam kardus 1/50 botol. Baik untuk perkiraan produksi selama 1 hari itu sekitar 100 botol, dan untuk perkiraan produksi seminggu itu sekitar 500 botol, untuk perkiraan produksi per bulan itu 2.000 botol, untuk perkiraan produksi per tahun itu 24.000 botol. Maka hari kerjanya itu sebanyak 25 hari. Maaf, di sini ada kesalahan penulisan. Lalu terdapat pula biaya lain-lain, yaitu biaya administrasi atau izin BPOM dan biaya pembuatan dokumen surat usaha, surat izin usaha atau SIUP, dan biaya pendaftaran
hak kekayaan intelektual, serta biaya pembuatan akta notaris perusahaan sebesar 8.700.000. Maka daripada itu total biayanya sebesar 24.089.000. Ini merupakan total biaya untuk produksi, yaitu sebesar 24.089.000. Baik, selanjutnya akan saya bahas tentang harga pokok produksi. Harga pokok produksi apabila dituliskan ke dalam rumus itu sama dengan total biaya dibagi jumlah produksi. Total biaya produksi yaitu 24.089.000. Maka jumlah produksi pertama yaitu 200 botol, maka diperkirakan harga pokok produksinya sebesar 120.445.000 per botol. Maka untuk harga jual di sini kami mengambil laba sebesar 9.500. Maka daripada 9.555, maaf. Maka daripada itu harga jualnya menjadi 130.000. Lalu setelah ditentukan harga pokok produksi dan harga jual, kami menghitung income dan profit. Omset satu kali produksi yaitu sebesar 200 botol dikalikan dengan 130.000 yaitu sebesar 26 juta. Lalu omset 10 kali produksi sebanyak 2.000 botol dikalikan dengan 130 sebesar 260 juta. Lalu omset 1 tahun 12 dikalikan 260 juta yaitu sebesar 3.120 juta. Omset ini masih merupakan pendapatan kotor karena kita belum menghitung laba. Lalu untuk penghitungan laba seperti dapat dilihat laba sama dengan jumlah produksi 1 tahun dikurangi total modal dan dikurangi biaya operasional. Maka daripada itu selama 1 tahun didapatkan laba sebesar 3.037.932.000. Jika laba 1 tahun ini dibagikan menjadi 1 bulan, maka laba bersih yang didapat sebesar 253.161.000. Lalu selanjutnya kita akan melihat ke break even point. BEP per unit. BEP per unit itu rumusnya biaya tetap dibagi harga jual per unit. Seperti dapat dilihat BEP per unit mendapatkan 72 unit, lalu BEP rupiah di sini mendapatkan 9.423.45 rupiah. Baik, selanjutnya akan saya bahas ke PBP. PBP adalah payback period. Baik, untuk rumus payback period untuk rumus payback period adalah investasi awal dibagi kas bersih per tahun dan dikali tahun. Selama satu tahun investasi yang didapatkan itu sebesar 100 juta, 8 juta dan 600 ribu rupiah. Lalu kas bersih selama 1 tahun atau laba yang tadi kita dapatkan sebesar 3.037.092.000. Maka daripada itu PBP yang didapatkan adalah 0,04 tahun. Lalu selanjutnya ROI adalah return of investment. Return of investment dapat dicari dengan laba bersih per 1 tahun dibagi total investasi dan dikalikan dengan 100. Laba bersih per 1 tahun sebesar 3.037.092.000 dibagi dengan 100 juta 8.600.000 dan dikalikan dengan 100%, maka akan didapatkan sejumlah 2.796,59%. Baik, selanjutnya akan saya lanjutkan ke biaya ekspor. Untuk biaya ekspor ini, ukuran kemasan karton yang kami gunakan yaitu panjang 52 cm, untuk lebar 37 cm, dan untuk tinggi 35 cm. Dan jenis kontainer yang kami pilih adalah kontainer 20 feet ya. 20 kaki ini termasuk kontainer yang standar dalam kegiatan ekspor impor. Lalu selanjutnya variabel atau komponen perhitungan harga di sini ada HPP, harga produk jadi tanpa packing, yaitu sebesar 130.445 pieces atau 6.500.000 per satu set. Per satu set di sini per 50 botol. Lalu harga komponen packing di sini terdapat karton dan karton kecil. Karton ini untuk menampung
menampung jumlah karton untuk menampung botol sebanyak 50 biji, dan karton kecil ini nantinya akan dipakai untuk memaking botol satu persatu. Lalu bubble wrap ini juga nantinya akan dimasukkan ke dalam kemasan itu sendiri. Lalu di sini juga kami menggunakan lakban untuk memastikan packingan ini tidak mudah untuk dibuka-buka. Lalu total untuk harga komponen packing itu sebesar 34.500 per satu set. Lalu harga komponen tenaga kerja, di sini ada di sini yang pertama ada tenaga packing. Tenaga packing itu gaji satu hari 150.000 dengan biaya pengerjaan 6.000, maka total harga 6.000. Untuk tenaga loading di sini ada gaji satu hari sebesar 130.000, maka untuk harga komponen kerja di sini kami mengambil jasa sebesar 11.200. Lalu di sini ada harga biaya shipping atau FOB. Untuk ekspor kami menggunakan jasa forwarder dari 5 jari kargo. Di sini harga satuannya 5 juta per 200 set. Maka daripada itu per satu set dia menjadi 25.000. Lalu untuk ekspedisi antar provinsi atau ekspedisi dalam negeri, kami menggunakan jasa EMKL, yaitu sebesar 3 juta dengan kebutuhan sebanyak 200 set, maka total harga per satu set yaitu 15.000, maka total biaya shipping sebesar 40.000. Maka daripada itu untuk biaya proses per satu set sebesar 85.700. Maka perhitungan harga jual FOB, di sini HPP bisa kita lihat, HPP per satu set 6.500, biaya proses 85.700 per satu set, margin laba sebesar 197.571 dikalikan dengan 3.000 ya ini, dikalikan dengan 3.000. Jadi HPP dan biaya proses ini dikali 3.000%, maka mendapatkan margin laba sebesar 100.097.571. Lalu karena kita akan mengekspor ke Polandia, di sini kami membuat 2 kurs acuan, yaitu kurs acuan zloty, yaitu mata uang Polandia, dan kurs acuan euro, mata uang Uni Eropa. Mata kurs acuan rupiah dan Polandia itu sebesar 3.253 dan kurs acuan ke euro sebesar 15.321. Maka daripada itu harga jual ekspor ke Poland sebesar 62.760 zloty. Sedangkan untuk harga jual ekspor ke Uni Eropa dengan menggunakan kurs Eropa euro sebesar 13.325,29 euro. Untuk kapasitas muat kontainer sebesar 20 feet bisa dimuat sebanyak 200 set produk. Maka daripada itu prediksi nilai order 20 feet pada mata uang euro sebesar 2.665 dan 57 euro. Sedangkan untuk zloty sebesar 12.551.903 zloty. Baik, sekian pemaparan materi dari saya, materi strategi finansial. Selanjutnya saya lanjutkan ke moderator. Terima kasih. Baik, terima kasih kepada rekan yang telah memberikan materi tadi. Jadi, tibalah kita di penghujung acara, yakni kesimpulan. Kita dapat melihat bahwasannya bisnis ekspor arak Bali ini apabila dilakukan dengan sungguh-sungguh dapat menghasilkan untung yang besar. Namun dengan keuntungan yang besar ada pula resiko yang besar. Jadi dengan arak Bali mulai terkenal di luar negeri, dengan peluang yang ada, ekspor arak Bali dengan brand Balitsky Alcoholic Drink dapat dicoba. Dengan SWOT yang ada, apabila mengekspor arak Bali ke Polandia, diharapkan untuk tetap berhati-hati dan lebih jeli terhadap segala peluang baru yang ada. Tidak hanya strategi marketing yang harus matang, tapi juga perlu dipertimbangkan risiko bisnis yang ada serta tetap berpegang pada perhitungan operasional finansial agar tidak terjadi kerugian yang tidak diinginkan.
Demikian presentasi mengenai ekspor arak Bali ke Polandia dengan brand Balicki Alcoholic Drink dari kelompok 6, kelas 2A MBI, Politeknik Negeri Bali. Semoga apa yang telah disampaikan tadi dapat bermanfaat bagi seluruh pihak terkait. Kami mohon maaf apabila ada hal yang kurang berkenan selama presentasi tadi. Kami ucapkan selamat sore. Terima kasih. Terima kasih.